Bahagia suatu kaum apabila sebuah urusan mereka itu diserahkan kepada para perempuan. Karena fitrahnya perempuan, laki-laki itu lebih lemah perempuan. Dalam hal apa aja ya, gotong galon juga lebih lemah perempuan. Beres-beres rumah itu sebenarnya lebih lemah perempuan, harus laki-laki. Tapi ini mah laki-lakinya kalah pinter sama istrinya tuh. Jadi istrinya yang lebih berkuasa. Ya kalau istrinya lebih berkuasa, lebih bisa memanage, lebih bisa ngasih dalil, lebih bisa ngasih argumentasi, ya terus fungsinya kepemimpinan laki-laki apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan bisa laki-laki itu di atas para perempuan. Nah, jangan sampai terjadi begini nih dalam keluarga tuh. Makanya kalau jangan sampai terjadi begini, kamu para santri nih misalnya udah pada pinter nahwunya, sorobnya, akhlaknya, Qur'annya, cari kira-kira seorang laki-laki yang lebih pintar. Kalau misalnya kamu nikah sama orang yang pinteran kamu sama dia, ya nanti lama-kelamaan tuh berabe aja. Ya bisa jadi sakinah kalau misalnya kamu yang terima semua kekurangan suami, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang terima kekurangannya tapi nggak terima tindakannya gitu tuh. Terima kekurangannya tapi kadang-kadang memberikan kebijakan yang tidak selaras dengan syariat. Ya, nyuruh kamu begini begitu, hal yang dilarang Allah. Jangan orang yang jahil kan kalau dinasehatin tuh susah. Dia nggak pernah merasa dirinya jahil. Kata Imam Syafi'i kan al jahil, orang yang bodoh, idza jadaltuhu ya fa ghalabani. Orang bodoh ketika berdebat dengan saya, dia memenangkan saya. Tapi wal alim, orang yang pinter, idza jadaltuhu ghalabtuhu. Ketika saya ajak dia berdebat, saya memenangkannya, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau nggak pinter tuh angel, serba nggak ngerti. Kalau serba nggak ngerti, kamu ngarahin, nanti dianggapnya nasehatin, dianggapnya ngelawan. Mak sholat, jangan nggak sholat. Masa orang nggak sholat? Kamu sebagai istri gimana sih? Gitu. Nyuruh-nyuruh suami baik. Kan suami, ini bingungnya kalau punya suami yang nggak ngerti. Al-hawa utawi hawa nafsu. Iku maghfurun den ampuni. Li sahibihi kaduwe pemiliki hawa. Malam ya'mal selagine ora nglakoni sopo sahib bihi kelawan hawa, au yatakallam atawa bercerita sopo sahib. Rasulullah mengatakan hawa nafsu itu diampuni. Ya, hawa nafsu itu diampuni. Jadi dosa hawa nafsu itu diampuni selama dia tidak mengerjakan. Dan tidak bercerita. Dua, tidak ngerjain, tidak bercerita. Misalnya kamu pengen banget makan makanan yang haram misalnya. Atau pengen banget ngambilan uang yang bukan milik kamu. Pengen banget. Selama pengen banget itu masih diampuni. Tetapi kalau kepengenannya sudah diaplikasikan, tangannya sudah mulai ngambil, nah ini dosa. Lebih dosa lagi dia cerita ke orang-orang gitu.
Dan di masa-masa kamu kan kadang-kadang ada rasa-rasa pengen pacaran, wala'iyatubillah ya, pengen punya cowok, yang laki-laki pengen punya cewek, biar kayak teman-teman yang lain di SMA. Itu bisikan setan. Nah, ketika hawa nafsu kita ditunggangi sama setan, itu ya masih bisa diampuni selama kamu tidak mengaplikasikannya, ngasih nomor, kenalan, telepon-teleponan, jangan. Parahnya lagi, kamu cerita ke orang lain, saya punya ini loh, nah ini nih. Jadi di akhir zaman itu banyak orang-orang yang menentang syariat Allah dan bangga atas kemaksiatan. Sekali lagi nih, kita jadi santri, jangan menjadi unasun mutatoharun, merasa bersih. Etikanya dipakai ya, ketika melihat orang yang maksiat, jangan pernah di dalam hati kita benci kepada dia, tetapi benci kepada kemaksiatannya. Paham ya? Sebab bisa jadi kemaksiatan yang kita lihat dari dia itu sedikit, kebaikannya lebih banyak. Sedangkan kita yang kelihatannya taat, kelihatannya baik, tapi aib yang tidak banyak diketahui oleh orang lain itu banyak. Kalau melihat orang kafir jangan mencela, jangan membenci. Bisa jadi orang kafir tersebut ketika hendak meninggal dunia, dia diberikan hidayah masuk ke Islam. Dan na'udzubillahi min dzalik, kita nggak tahu nasib kita di akhir hidup kita, apakah su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Ketika kita melihat orang yang tua, kita berpikirlah, ini pahalanya udah banyak banget nih, sedangkan saya pahalanya belum banyak. Ketika melihat anak kecil, kitanya tua, lalu melihat anak kecil, kita beranggapan bahwa anak kecil ini maksiatnya belum banyak, umurnya belum tua. Sedangkan saya umurnya sudah 19 tahun, sudah 20 tahun. Betapa banyaknya saya dosa dibandingkan dengan dia. Sehingga setiap melihat orang tuh kita ngerasa selalu kurang. Paham gak? Diajarin dalam akhlak tuh begitu. Jangan sampai setiap melihat orang tuh kita merasa punya kelebihan A, punya kelebihan B. Tetapi ya, meskipun kita tidak diperbolehkan untuk merasa diri kita baik, tapi kita pun tidak diperbolehkan untuk merasa diri kita buruk. Apalagi sampai menceritakan tentang kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kemaksiatan yang kita kerjakan di kamar, bersama orang, pesta, mabuk-mabukan, makan babi misalnya. Jangan diceritain, jangan diumbar. Sebab kalau sudah diceritain, aibnya sudah kemana-mana, ya sudah, dikunci sama Allah, sulit untuk diampuni. Dan ciri orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah, sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Ya, susah untuk melihat surga ketika dia berada di ambang kematian. Susah untuk melihat malaikat rahmat tatkala malaikat Israel berada di atas kepala dan mencabik-cabik nyawa kita. Saat itu kita kesulitan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana kita setiap hari berdoa, Allahumma rzuqna husnal khotimah warzuqna husnal akhlaq waj'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Ucapin begitu. Tetapi kita ngumbar-ngumbar sendiri aib kita nih. Pacar saya 4. Oh, jangan begitu, nggak boleh. Nah, laki-laki juga ada beberapa laki-laki. Dulu Abi punya teman, kalau nggak mabok nggak keren. Udah pernah mabok belum? Nggak pernah mabok. Kamu jangan begitu. Ciri orang yang meninggalnya su'ul khotimah, dia selalu bangga dengan kemaksiatan. Dinasehatin nggak mempan. Ya, kalau dinasehatin, nanti si pemabok ini akan bilang apa? Nasehati aja diri kamu sendiri, benerin aja diri kamu sendiri, jangan lihat aib orang lain.
lihat kotorannya diri sendiri dulu. Susah. Gak mau disalahin. Gak merasa dirinya salah. Dia mengaku salah, tapi bangga terhadap apa? Kesalahannya. Dikritik gak bisa, dikasih pemasukan gak bisa. Orang-orang mengkritik itu wajar. Kamu kalau suatu ketika ada kesalahan, ada orang kritik, jangan ngebantah. Ya, batrul haq. Apa itu batrul haq? Jangan sampai menolak kebenaran datang dari orang lain. Mbak kok nggak pakai jilbab? Urusin aja dulu diri kamu sendiri, jangan ngurusin saya. Jangan begitu. Contoh-contoh ya. Ada orang ahli maksiat, dia suka ke diskotik, ahli zina, ahli mabok, nggak pernah sholat 5 waktu. Oke? Lalu kita nggak berjilbab, ditegur sama orang tersebut. Apa yang harus kita katakan? Makasih ya Mbak atas nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya. Sudah. Paham? Itu akhlaknya orang mukmin tuh begitu. Urusin aja suami kamu, urusin aja ayah kamu, urusin aja ibu kamu. Kamu jangan usah nasihatin orang lain, kamu aja banyak dosa. Nah, ini ngeyel namanya. Sudah dosanya banyak, ya suka ngumbar dosanya sendiri, ngeyel, hancur-hancuran orang mungkin sudah. Bukan nasihatin orang ya, nasihatin diri sendiri kita. Pahami baik-baik konsep kalau di pesantren itu, setiap ada nasihat itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Diri sendiri. Jadi ngaji itu bukan untuk ngebantah orang, bukan untuk ngajak berantem orang, bukan untuk nyalah-nyalahin orang. Untuk diri sendiri sudah. Jangan bangga selingkuh, jangan bangga. Jadi perempuan laris sehingga digonta-ganti pacarnya. Jangan ceritain. Apapun yang kamu kerjakan, hatta ya di dalam kamar kamu berduaan dengan teman kamu, jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya saya pernah makan narkoba, minum pil narkoba pernah. Nah begini apa nih? Begini maksudnya nih. Allah sudah nutup rahasia kamu nih. Ya. Allah sudah ingin mengampuni kamu, tapi ternyata kamu sendiri yang ngumbar-ngumbar aibnya sendiri. Ngerasa baik jangan, ngerasa dosa iya, tapi jangan menceritakan dosa. Paham gak? Gitu konsep kehidupan tuh untuk diri sendiri tuh. Oh, ini mah minum-minuman, ayo mabok. Kacaunya lagi sudah kayak gitu direkam, diposting ke teman-teman. Nggak boleh pacaran, berduaan, dipajang di Facebook. Maunya apa kita tuh? Mau diapain sih? Ibadah saja, sholat saja. Tatkala kita ceritakan kepada orang lain kurang baik. Apalagi kita punya tujuan untuk riya, dilihat oleh orang lain. Apalagi ini maksiat. Paham tuh? Ibadah saja tidak baik untuk dipublikasikan. Apalagi maksiat. Ini maksiat umbar-umbar. Ini nih, lihat saya nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa kan, kerudung kan. Fair-fair saja. Lakum dinukum. Lakum a'malukum. Walana a'maluna. Amal, ayo mikirin diri masing-masing. Ente boleh bicara seperti itu sendiri ya. Tapi jangan bicara itu di depan banyak orang. Anak melihat, adik melihat, ponakan melihat. Kalau nggak ditiru sih, ya dosa tetap. Tapi kalau sampai ditiru sama banyak orang, iya ya. Itu nggak pakai jilbab aja nggak apa-apa. Zina aja enak-enak saja. Makan babi aja nggak apa-apa kok. Saya ikutan lah. Berarti dia adalah awwala kafirim bih. Orang pertama kali yang menjadi provokator. Memprovokasi orang untuk melakukan banyak dosa. Meskipun nggak ngajak-ngajak. Ya, saya nggak ngajak-ngajak kamu untuk buat dosa, minum-minuman miras. Sama saya ini mah dosa saya sendiri. Di depan kamera begitu tuh. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Ngomong kayak gitu juga percuma sudah. Ente sudah mengumbar dosanya sendiri.
Jadi setiap orang tuh pasti punya dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu punya salah, punya dosa, bahkan tempatnya. Tapi jangan diumbar-umbar, jangan diceritain. Rahasia sih. Orang tuh punya privasi gitu tuh. Ibadah jangan ditonjol-tonjolin, maksiat jangan tonjol. Oh, biasa aja, fair-fair aja. Lebih bagus kan orang yang ngejaga diri sendiri. Rahasia. Kalau bisa nggak usah cerita pribadi-pribadi orang lain, itu juga penting. Aku mah, jangan suka bilang gitu. Sudah, kita berjalan apa adanya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhammu utawi kegelisahan. Iku nisful harami separoe kepikunan. Rasulullah mengatakan, kegelisahan atau kepanikan itu separuh daripada sifat pikun. Tua. Bener ya, orang kalau misalnya banyak senyum itu tuh banyak, itu jadi awet muda tuh bener. Banyak ketawa, banyak bercanda, tapi jangan kebanyakan bercanda lah. Banyak senyum, banyak ketawa, ngeplongin hati gitu tuh. Itu bisa bikin awet muda, bikin hati happy aja. Hati happy itu tanda rasa bersyukur. Tanda apa? Rasa bersyukur, baik syukur tuh seneng baik hawanya. Kamu ngucapin alhamdulillah, tapi pikirannya kemana-mana, masih pengen mobil, masih pengen ini, nah ini kurang bersyukur. Tetapi kamu merasakan puas pada sebuah titik tertentu, itu namanya bersyukur. Seneng bahawa tuh. Ya. Jalan-jalan seneng nggak? Nah, jalan-jalan enak nggak? Nah, itu syukur. Paham ya? Kemudian kamu kehilangan kunci lemari. 2 hari gak ketemu, mau dibobol, kasihan lemarinya. Tiba-tiba Abi ngasih kunci, Hana, Abi nemu kunci di depan. Seneng gak rasanya? Syukur. Paham gak? Syukur tuh begitu. Rasa yang ada dalam hati, yang merasakan kegembiraan yang sangat dalam kondisi apapun, itu namanya syukur. Nggak ngucapin alhamdulillah, itu termasuk syukur. Seneng banget, nah ya syukur nih. Kalau bisa dalam setiap kondisi. Tapi kadang-kadang manusia itu diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sedang dalam ujian yang tidak enak, sabar. Kalau dalam ujian yang enak, syukur. Syukur itu apa? Puas sudah. Sehingga seakan-akan saya tidak ingin, saya itu sudah tidak lagi ada keinginan lah untuk melanjutkan, udah puas. Kayak ayam gitu tuh, kan matok beras atau matok nasi, cuk, dia langsung pulang. Lapar lagi, cuk gitu tuh. Kalau orang Pelangon kan kayak gitu, dikantongin. Kalau orang Pelangon tuh ya dikasih roti misalnya 1, 2, lihat di TikToknya Alfas tuh, 1, 2, 3, 4, dikarungin begini. Sifatnya siapa begini? Itu karena nggak puas dengan 1. Dia berpikir buat peranti, paham nggak peranti? Buat nanti, buat besok, buat sore, buat malam. Nah ini sifatnya orang Pelangon. Berarti kalau ada yang persis seperti itu ya berarti orang apa? Orang Pelangon. Gitu. Jadi ngerasa puas. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget pindah kamar di sini, seneng. Nah ini berarti syukur. Kalau misalnya sampai ngelihat orang-orang yang lebih happy, kemudian hati kita gelisah, kacau, nah ini berarti rasa tidak bersyukur. Nanti timbulnya akan menjadi iri, dengki. Contoh nih. Kalau Abi sekarang ngasih Hana uang 10.000, Hana seneng nggak? Seneng. Syukuran kan?
Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan setelah Hana, Abi ngasih uang ke siapa? Ya 100.000. Gimana perasaan Hana? Hilang nggak syukurnya? Hilang nggak syukurnya? Awas. Orang yang tetap bersyukur, dia bersyukur daripada keadaan sebelumnya nggak punya uang. Hana dikasih uang 10.000. Ya Allah, alhamdulillah Abi buat makan. Dari pagi belum makan, belum dikirimin sama ayah dan ibu. Makasih Abi. Abi ngasih lagi ya 100.000. Kok? Nah ini nih jadi masalah nih, paham nggak? Jadi masalah akhirnya gini. Disebabkan karena dia munadzarah, perbandingan dengan orang lain, yang mana orang lain ini lebih beruntung daripada kita dalam hal dunia, lalu kita melihatnya, maka disitulah kita belai, rasa syukurnya hilang. Jadi kalau pengen awet muda, jauhi ham. Apa itu ham? Ham itu kegelisahan, gelisah. Jalani aja, jalani. Ya pastinya kalau pengen hidupnya bahagia, senang, maka kalau dalam ilmu agama, kalau pengen belajar bab tuh, namanya babu ahwalil qalbi. Bab apa? Bab apa? Ahwalul qalbi, pekerjaan hati, keadaan hati. Nah, nanti belajar bab ya qanaah, belajar bab syukur, belajar bab tawakul tawakal, belajar bab sobar itu apa? Belajar bab zuhud, belajar bab hubbul akhirah, belajar bab ikhlas, nggak sekedar ngerti arti ikhlas saja. Belajar bab ar-ridho gitu. Nah, ini bab-bab penting nih. Harus mengerti apa definisinya. Nah, sedangkan penyakit-penyakit amradul qalbiyah ada al-hasad, ada as-sum'ah gitu ya. Ada hubbud dunya. Ada ghadab. Ada sakhat, suhtun. Ya, ada tulul amal. Ini penyakit-penyakit hati nih yang bikin tersiksa hidup nih. Ada bab riya. Nah, riya itu apa artinya? Ya kalau hanya sekedar ngartiin mah pamer, bukan gitu aja. Riya tuh panjang pembahasannya. Bab hasud. Mana itu tutup? Kalau sudah hatam, ini sebenarnya ahwalul qalbi ini ilmu yang setiap muslim itu fardu ain untuk mempelajarinya. Biar hidupnya tuh seneng terus. Ya. Seneng itu ada di mulut apa ada di hati? Ada di hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, ucapan dengan hati berbeda. Saya emang nggak mikirin apa kata orang, gitu. Mulut mah bisa ngomong gitu, tapi 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan. 3 hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya ente sama aja namanya. Misalnya ya, kamu bilang lagi, saya mah nggak mau ngurusin, saya mah nggak mau ngeladenin, bukan level saya mah pengennya diem saja. Kamu pengen bicara apa terserah. Mau pengen marah-marah sama saya terserah. Mau pengen ngapa-ngapain terserah. Saya mah nggak mikirin. Saya mah tetap bisa masak, bisa makan, bisa bahagia rumah tangga. Kamu pengen ngomong apa aja terserah. Saya nggak pengen mikirin, nggak pengen masukin ke hati saya. Ini hidup saya. Ini berarti masih kepikiran. Paham nggak? Masih? Orang kalau nggak kepikiran diem beneran. Update status, saya nggak pengen mikirin apa kata orang. Nah, ini berarti masih kepikiran. Kok bisa taunya masih kepikiran? Tuh buktinya update status. Paham ya? Kalau misalnya orang nggak kepikiran, mang nggak ada reaksi apa-apa sudah. Mau diomongin orang, kayak santai-santai tuh. Kayak orang gendeng, rada setengah gendeng gitu tuh. Biasa. Seneng beneran seneng gitu tuh. Enggak, saya mang ngurusin, nggak mikirin, saya mang mikirin. Pengen ngomong aja sampai berbusa.
sampai tua, bertahun-tahun musuhin saya, bertahun-tahun ngomongin saya, ngomong kayak gitu tuh sambil merah mukanya. Mau sampai nungging pun, ngomongin saya, ngomongin istri, ngomongin anak, terserah. Saya nggak pengen mikirin. Update status di Facebook, update status di Instagram, update status di WA. Ini berarti orang sedang kepanasan. Sedang apa? Kepanasan. Iya, kalau orang nggak kepanasan biasa aja. Ya dihujat, dihujat sana sini misalnya, diam sana reaksi, nggak nanggepin gitu tuh maksudnya. Ngapain nanggepin? Kalau nanggepin orang gila berarti dia, nanggepin orang gila berarti dia, nanggepin anak kecil berarti dia, anak kecil. Kamu harus ditingkatin levelnya. Jangan kepikiran macam-macam ya. Udah kepikiran teman saya kok dapatnya banyak, saya kok enggak. Teman saya kok suaminya udah jadi PNS, saya kok cuman ngangon kambing suaminya. Nah, ini yang menyiksa kamu ini. Ini maaf ya. Contoh ada perempuan namanya Fatimah. Dan siapa Neng Anama. Mereka berdua itu teman. Dari dulu, dari SD teman, SMP teman, mondok juga teman. Mbak Anama beruntung. Amin ya. Suaminya punya mobil, pegawai negeri, punya rukonya dikontrakin, uangnya banyak, motornya banyak. Nah, siapa satunya si Fatimah ini rupanya nggak seberuntung siapa? Neng Ana. Temen dari kecil. Kan kalau lihat status tuh Neng Ananya idharus syamam, selalu menunjukin kebahagiaan baik. Itu juga jangan ya. Itu juga nggak baik ya. Paham ya? Kalau lagi dalam keadaan seneng, sembunyikan senengnya. Jangan bikin parah hatinya orang-orang yang hasud makin kelojotan. Paham nggak? Jangan bikin hatinya orang-orang yang hasud makin kelojotan. Sebab nanti khawatir masuk ke penyakit, namanya penyakit ain. Jadi kalau kamu lagi seneng, sembunyikan senengnya. Tapi perlu tahadduts min nikmah. Nanti ada arti daripada tahadduts min nikmah. Tapi jangan happy, seneng, jangan. Joget-joget sampai. Ini ada orang sakit, demam 41 derajat. Ada orang ribut saja giginya kesakitan. Kitanya ore seneng coba jalan-jalan. Itu namanya sama saja menari di atas penderitaan. Nah, paham ya? Ini misalnya si Fatimah ngelihat Neng Ana nih. Padahal Fatimah ini bisa makan. Punya tempat tinggal. Punya anak-anak yang lucu. Dia alhamdulillah terbukti sudah bersuami, berarti laku kan? Laku apa enggak? Harusnya itu disyukuri apa tidak? Syukuri. Tapi karena lihat Neng Anama nih, lihat Facebook, jalan-jalan sampai ke Singapura, mobilnya punya baru Alphard gitu tuh, ya, suaminya gagah, perkasa, tampan. Ini sehingga kenikmatan si Fatimah itu hilang begitu aja disebabkan karena apa? Merasa pengen seperti Neng Anama. Iri cemburu gitu tuh. Nah, ini sifat kolbi, sifat hati harus dihilangin. Tapi ini nggak belajar cuma dari hadis saja. Kamu belajar bab tentang hasud. Ya. Belajar bab tentang hasud, apa sih yang menyebabkan hasud, ada berapa? Cara menghilangkan amrodul kolbiyah, penyakit-penyakit hati ini bagaimana? Biar saya tuh sama suami syukuran, ya. Biar sama siapa anak-anak juga syukur gitu tuh. Meskipun bisa baju, meskipun masih ngontrak, tapi tuh puas. Karena apa? Dalam hal dunia dia selalu munadharah, membandingkan dirinya dengan keadaan orang lain yang lebih rendah. Diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Man nadhara ila dunyahu ila man huwa dunah. Barang siapa yang melihat dalam sisi dunia kepada orang yang lebih rendah daripadanya, bahwa syakir, maka dia adalah orang yang bersyukur. Coba si Fatimah itu kalau misalnya ngebandinginya bukan sama anak, ngebandinginya sama sekarang orang yang sedang berada di Kalimantan, yang kelantang-kelantung, yang nggak punya uang, ya, yang tidurnya di kolong jembatan, yang berpisah tahunan dengan suaminya, yang nggak pernah ngelihat anaknya. Maka si Fatimah ini, ya Allah, alhamdulillah saya punya rumah. Tapi karena penyakit begitu. Nah, penyakit itu nanti akan menyebabkan hati ham.
Apa itu ham? Kegelisahan, kepikiran. Pengen A, pengen B, pengen C. Ini penyakit. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Apa artinya hammud dunya tuh? Kepikiran terhadap sesuatu yang berkaitan dunia itu zulmatun fil qalbi. Akan menggelapkan apa? Akan menggelapkan apa? Peteng rubet hati. Kalau hatinya peteng rubet, nanti ke muka-muka. Gelapnya tuh ke muka-muka. Ya. Ya muka itu bisa beda-beda, bisa berubah-ubah. Kadang cantik, kadang imut, kadang ngejengkelin, ada muka begitu tuh. Kadang nyenengin, kadang muka, mimik muka itu berasal daripada apa? Hati. Lisan kita berasal daripada hati. Jadi hati ini supir. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Oh, lisan itu berasal dari hati. Mimik muka itu berasal. Kalau hatinya lagi senang tuh kelihatan kan mukanya. Kelihatan sumringahnya tuh. Coba orang kalau habis di PHK, lagi tanggal tua, nggak bisa makan, nggak punya uang, ya, masih ngutang bae sama Mbak In misalnya, kelihatan mukanya tuh. Ya manyun, diajak ngobrol manyun, ditanya manyun, ngejawab nanya-nun. Nah ini berasal daripada hati. Nanti cepet tua. Kata siapa cepet tua? Ini alhammu nisful haram. Kegelisahan itu kata baginda Nabi SAW itu separuh daripada sifat pikun, sifat tua. Wallahi demi Allah, mad dunya ora ono dunya. Fil akhirati ing dalam akhirat. Khobare mad dunya iku illa misluma angin sakpadane perkara. Ya ja'alu kang dadekake sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Asbu'ahu ing driji sijine ahad. Hadhihi rupane iki fil yammi ing dalam segara, ing dalam laut. Fal yangdur mongko ningalana sira bima kelawan barang yarji'u kang kembali apa ma. Ketinggalan enggak? Ulang ya. Wallahi demi Gusti Allah. Wallahi wawanya wawa apa namanya? Wawa qasam mad dunya ora ono dunya fil akhirati ing dalem akhirat iku illa misluma angin sakpadane barang. Mislu dibaca rofa menjadi apa? Menjadi khobar. Khobarnya siapa? Mad dunya. Illa misluma angin sakpadane perkara atau barang. Kipas nggak ada mbak? Ya ja'alu kang dadeake sopo ahadukum salah sijine sira kabeh. Asbu'ahu ing drijine ahad. Hadhihi rupane iki fil yammi ing dalam segara. Fal yandur mongko ningalana sapa ahad bima kelawan barang yarji'u kang kembali apa ma. Rawahu Ahmad. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, demi Allah, tidaklah dunia lebih berharga daripada akhirat. Tidaklah dunia lebih berharga daripada akhirat. Demi Allah, tidaklah dunia lebih berharga daripada akhirat. Kecuali seperti seseorang. Kecuali seperti seseorang
mencelupkan satu jarinya, di laut, lalu dia menarik jari tersebut dan melihat air yang ikut pada jarinya. Sudah paham belum maksudnya? Sudah paham belum maksudnya? Tidaklah dunia itu lebih berharga kecuali seperti seseorang yang mencelupkan apa? Satu jarinya. Kemana? Ke laut. Kemudian dia menarik jarinya. Lalu ini begini. Ini air bukan air laut. Ini air bukan air laut. Ini jari Abi. Masukkan jarinya, mencelupkan, ya. Lalu tarik lagi ke atas. Nah, ini, paham kan? Ini. Jangan dilihat gini ya, ngapain? Ini maksudnya begini nih, paham nggak? Ini ada air kan di sini, bekas ada dicelupin, paham? Banyakkan mana air susu yang masih ada di gelas dengan air yang ikut sama jari? Banyakkan mana? Hah? Oke, kamu milih mana? Air ikut sama jari atau kamu ikut milih air yang ada gelas? Kalau ngomong banyak, pilihan mana? Air yang di gelas. Baik. Air yang ikut di jari saja dengan air yang masih ada di gelas, kamu ikut air yang masih ada di gelas karena lebih banyak itu. Sekarang bagaimana kalau air dicelupkan, jari dicelupkan ke dalam laut, ke kejauhan kamu main, kamu celupkan, bukan seluruh badan, satu jari saja, lalu kamu tarik jari ini, kemudian lihat sisa air yang menempel di jari. Lalu kamu bandingkan dengan air laut di seluruh bumi. Banyak mana? Laut atau yang ikut di jari? Orang yang berakal pasti menjawabnya begitu. Itu kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dunia dan akhirat. Fahim dong? Seperti dunia dan akhirat. Jadi wallahi kata baginda Nabi, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seseorang itu mencelupkan satu jarinya ke laut fil yammi, ya. Lalu dia menariknya lagi falyandur, kemudian dia melihat yang ikut sama jari dan dia membandingkan dengan air laut. Maka air laut itu seperti akhirat dan yang ada di jari itu seperti apa? Dunia. Jadi dunia dan akhirat seimbang apa enggak? Seimbang apa enggak? Enggak ada kata seimbang. Fokus ya, pahami baik-baik rumus. Orang mukmin tuh enggak ada ngomong yang seimbang dong. Enggak ada. Dalilnya fid dunya hasanah wa fil, bukan gitu dalilnya. Pahami baik-baik nih ya, pahami baik-baik. Orang mukmin ini dia konsentrasi hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Konsentrasi nih. Setiap tarikan nafas, setiap nafas yang keluar dari subuh sampai subuh lagi semuanya ibadah. Mencari uangnya ibadah, bukan karena tujuan kaya. Kerjanya ibadah. Begitu tuh. Paham? Seluruh hidupnya untuk ibadah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lalaikan atau lupakan nasibmu di dunia. Ini orang beriman. Paham ya? Nanti hasilnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kamu jangan bilang yang seimbang dong dunia sama akhirat. Di sisi lain yang ngaji, di sisi lain kerja, bukan begitu. Kerja, ngaji dijadikan ladang untuk apa? Untuk mencapai
wala tansa nasibaka minad dunya. Nanti hasilnya adalah fid dunya hasanah wa fil. Paham nggak maksudnya? Paham nggak ini? Nah, Habib pernah cerita kan, kalau misalnya anak kecil diajarin ngomong bebasan tuh, ngomong apa? Basan. Itu nanti gedenya dia punya dua bahasa. Yang pertama bahasa, yang kedua bahasa. Pertama kan bahasa bebasan, bahasa kromo. Yang kedua bahasa Indonesia. Sekarang Yaya anak Bogor, dari kecil di Bogor, nggak belajar Sunda, nggak belajar Jawa, nggak belajar Madura, nggak belajar kromo. Maka sampai sekarang pun bahasanya ya cuma satu. Bahasa apa dia? Indonesia. Sekarang Hana deh. Orang kampung tutuk, orang pelosok. Dari kecil belajar apa? Sunda. Sunda kalem bisa, Sunda aing sia juga bisa. Kemudian gedenya bisa apa? Berapa bahasa dia? Dua. Yang pertama bahasa Sunda, yang kedua bahasa. Padahal fokus pada bahasa Sunda, tapi gedenya dua bahasa bisa. Paham ya gitu ya? Fokus. Ya nanem misalnya nanem rumput doang, nanti padi nggak muncul. Tapi kalau nanam padi, nanti rumput ikut muncul. Begitu. Fokus sama akhirat, kerja juga tujuan sama akhirat. Nanti akan keluar antara dunia dan akhirat. Ini misalnya, ini salah nih ngerti ini misalnya. Bagaimana caranya agar susu ini manis? Apakah harus seimbang antara susu dengan air? Apakah susunya harus 50%, airnya 50%? Salah apa benar? Kalau susunya 50%, airnya 50%, gimana jadinya? Kemanisan. Bagaimana caranya imbang? Maka susunya sedikit saja, airnya yang banyak, jadinya manis. Bagaimana caranya imbang dunia akhirat? Maka fokuskan hidupmu untuk akhirat. Dan jangan lupakan dunia. Jadi 90% hidup kita untuk ukhrawi. Ya, fatazawwadu, mencari bekal, yang 10% untuk dunia, nanti hasilnya enak, manis. Tapi kalau 50% kamu dunia, 50% kamu akhirat, dengan atas nama seimbang, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Tapi bukan berarti, pahami dulu maksudnya ibadah tuh. Dikiranya ibadah tuh wirid, dikiranya ibadah tuh sholat, nggak begitu. Kerja, ibadah bukan? Hah? Ibadah bukan? Jualan di toko, ibadah bukan? Iya, al-umuru bimaqasidiha. Semua kembali pada niatnya masing-masing. Segala sesuatu bisa menjadi ibadah apabila bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Wasabul mu'min, utawi kesusahane wong mukmin. Iku kafaratun, tebusan, li khotoyahu, maring piro-piro kesalahane mukmin. Ada suaranya nggak Abi ya kira-kira? Ada. Wasabul mukmini, utawi apa tadi? Kesusahane wong mukmin iku kafaratun, kafarat li khotoyahu, maring piro-piro apa? Kesalahane wong mukmin. Kesusahan orang beriman adalah kafarat bagi kesalahan-kesalahannya. Kesusahan orang yang beriman adalah kafarat bagi bagi dosa-dosanya. Jangan dibilang karma ya, kurang sopan. Kafarat gitu aja. Apa namanya? Kafarat. Jadi begini, ada orang dosa di mukmin ya. Kita bahas mukmin, bukan kufar. Kita bahas mukmin. Ada seorang mukmin durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Maka bisa jadi Allah menyiksanya di dunia, bisa jadi Allah menyiksanya di mana? Di akhirat. Kalau Allah menyiksanya di dunia, berarti insya Allah nanti di akhirat Allah tidak lagi menyiksanya, karena sudah di dunia.
Sudah ada kafarotnya. Paham nggak? Kalau bahasa kamu orang umum, kualat kamu. Nah ini kan bahasa apa? Kualat. Misalnya ada orang dosa lah, suka minum minuman, suka begini. Ini kita bahas mukmin ya. Kita bahas orang waktu muda ke diskotik terus. Ya, waktu muda ke diskotik terus. Nggak pernah ngaji, apalagi mondok pesantren. Kemudian apalah banyak lah tukang bohong, tukang nipu. Lalu hidupnya nggak enak. Kita sebagai orang umum bilangnya apa? Kualat kamu. Kan gitu. Gak ada istilah kualat tuh. Ini orang dosanya sedang dibakar sama Allah tuh. Dengan siapa? Keresahan, kesulitan ekonomi, cari kerja susah. Ya, buat beli susu anaknya kesulitan. Ini coba introspeksi dulu dosanya apa. Dia koreksi diri, iya dosa saya banyak. Apakah ini hukuman dari Allah? Sebenarnya kalau bahasa halus ya, bahasa halus. Ingat bedanya adalah bahasa aja. Engkau dulu melakukan dosa dan sekarang engkau kesulitan dalam hal dunia, untuk makan aja susah, itu sebenarnya Allah sayang sama Anda. Sebelum Anda dibakar betul-betul digodok nanti di akhirat, Allah lebih memilih engkau dihukum di dunia saja. Jadi bukan kualat, justru itu adalah rahmat Allah Subhanahu. Paham nggak? Nah, jadi kamu pengen nggak kayak gitu? Pengen nggak? Pengen nggak? Dosanya di dunia dulu. Pengen nggak? Ya kalau bisa jangan di dunia, nggak enak di dunia loh. Nyari kerja susah. Kamu nikah berkali-kali, khawatirnya gitu ya. Ya bukan berarti orang yang nikah berkali-kali dosanya banyak, enggak. Ada orang baik, ada. Maksudnya gini nih, orang kalau bercermin apa saya dosanya banyak, anggap saja iya. Kalau ngoreksi diri, anggap saja iya. Sudah. Kalau mikirin diri sendiri. Tapi jangan nilai orang lain. Paham kan? Aduh, Mbak Yaya, saya itu kebingungan, hidup saya itu berantakan, hancur lebur sama suami, sama anak-anak. Ya Allah, kenapa saya begini? Kualat kamu, kualat. Songong kamu, hidupnya songong. Dosa kamu sudah banyak segunung. Nah, ini salah. Paham? Untuk muhasabatun nafsi, untuk koreksi diri sendiri. Jangan sampai nuding-nuding orang, nggak baik. Kalau lagi ceramah sih nggak apa-apa. Tapi kalau nuding-nuding orang nggak baik. Itu adalah rahmat dari Allah. Setiap dosa itu pasti akan dibalas. I'mal masyiat fa innaka majziyun bi. Lakukan saja apa yang kamu mau. Sebab semua pasti akan ada balasannya. Baik akan ada balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan melihatnya, akan dibalas. Yang keburukan akan dibalas. Nah, balasan itu ada dua. Kalau Allah sayang, dibalas dulu di dunia. Paham nggak? Kalau Allah sayang, dibalas dulu di dunia. Tapi kalau Allah nggak cinta sama nih orang mukmin nih, Allah akan tunggu nanti. Sekaratnya ditunggu sama Allah. Di dalam kuburnya ditunggu sama Allah. Ketika bertemu dengan malaikat Israel ditunggu sama Allah. Nanti ditanya sama malaikat Munkar Nakir, dia nggak bisa jawab. Nah ini penantian. Di hari kiamat, di mana? Di hari tersebut setiap orang merasakan kesusahan dan dia sudah nggak punya teman lagi. Karena apa? Istidraj. Ketika di dunia dielus-elus aja sama Allah. Nah nggak ngapa-ngapain. Nggak kenapa-napa kok. Ini maksiat, duitnya tambah banyak. Dosa tambah jaya. Malah punya mobil ya habis buat dosa. Malamnya ke diskotik, paginya bisa keluar negeri. Punya rezeki banyak. Ini dielus-elus terus. Ini apa? Sebenarnya Allah kurang sayang sama orang semacam ini. Paham ya? Biarin. Malaikat Israel datang. Nah, ini ditangkep nih. Mati dalam kubur di akhirat. Ya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dibalas di akhirat nanti. Disitulah di akhirat dia menjadi orang termiskin, orang tersulit, orang tersusah, orang tersengsara, orang yang sudah tidak lagi punya harapan untuk hidup. Tetap hidup berjalan, tapi nggak punya harapan untuk hidup layak. Jalan satu-satunya dia dibakar di dalam api neraka. Jadi ketika ada hal-hal yang kamu anggap kualat di dunia, justru bukan kualat.
Bisa jadi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana masih sayang dengan mukmin ini nih. Jadi kalau waduh saya banyak dosa ya Pak Ustadz, jangan-jangan ini kesalahan saya, anggap saja iya. Tapi itu adalah rahmat Allah. Ini yang tenang-tenang ini. Biasa-biasa aja. Saya dulu mabok-mabokan, saya dulu melacur, saya dulu berzina, saya dulu kesotek. Sekarang enak tuh hidupnya. Ini orang nggak tahu ini. Ini orang nggak tahu. Dia nggak tahu alam ya'lam bi annallaha ya. Dia nggak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadriju, aku akan memberikan istidraj. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah di mana dia nggak tahu dan nggak sadar. Wa numli lahum, kami ulurkan waktunya. Ya, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku kata Allah, muslihatnya Allah itu matin, lebih mematikan daripada tipu muslihat orang lain. Ya. Wukila wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok bilang Umi nasi disiapin nasi buat santri putra gitu. Abi itu nggak pernah ngobrol sama anak Nafaza ya. Anak baru ada berapa?